selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Melenianti dari jurusan Sosiologi Universitas Nusa Cendana. Di sebelah ketemu semester 6 nih. Wah, tadi kita suruh turun KKN, Pak. Itu suka besok ambil. Wis baik. Di masalah yang muncul di lapangan nih karena Itu entah masalah yang muncul di lapangan. Makanya kuliah tuh jangan lari-lari begini kalau sekarang kan lu senior jelaskan dengar. Oke. Bekerja di lapangan tuh dengan orang-orang yang nyata tuh, dengan kehidupan dan komitmen menimbulkan pertanyaan. Terus kekhawatiran ini biasanya berfokus pada persiapan untuk mengumpulkan data, merasa nyaman dalam pengaturan, mengidentifikasi dan membuat data, melakukan kerja lapangan dalam bahasa lain, atau memodifikasi desain saat proyek dibuka, secara sistematis merefleksikan proses dan memutuskan kapan harus mengakhiri belajar. Membahas kekhawatiran ini dengan mengajukan 8 pertanyaan yang mungkin Anda temui saat melakukan penelitian kualitatif. Terus bagaimana ketemu tuh mengumpulkan data? Itu tuh kayak peneliti kualitatif tuh memikirkan tentang bagaimana mempersiapkan diri untuk mengumpulkan data mereka seperti jelaskan pada ketemu mata kuliah yang sebelumnya tuh. Akses dan masuk bukanlah pertemuan biasa atau acak. Meskipun kebetulan berperan dalam keberhasilan entry, pada saat itu peneliti telah membuat keputusan yang mempengaruhi pertemuan tersebut. Kerangka konseptual adalah peta jalan untuk digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Oh, pakai kerangka. Pakai ya. Itu tuh penting. Kayak membaca, berkeliaran, dan berbicara secara informal dengan orang-orang adalah cara untuk membangun keakraban dengan latar atau subjek dan dimulai dengan mengisi kerangka kerja. Itu tuh lu tuh harus akrab dengan orang-orang yang di sana pas lu turun penelitian begitu, supaya lu itu jangan susah untuk mendapatkan data, bodoh. Itu latar belakang dan peta jalan dapat mempersiapkan peneliti untuk perubahan yang kemungkinan besar akan mereka buat. Hambatan yang pasti akan lu hadapi di sana tuh, serta semua kejutan dengan orang-orang adalah cara untuk membangun keakraban dengan latar atau subjek dan dimulai dengan mengisi kerangka kerja. Itu tuh lu tuh harus akrab dengan orang-orang yang di sana pas lu turun penelitian begitu, supaya lu itu jangan susah untuk mendapatkan data, bodoh. Itu latar belakang dan peta jalan dapat mempersiapkan peneliti untuk perubahan yang kemungkinan besar akan mereka buat. Hambatan yang pasti akan lu hadapi di sana tuh, serta semua kejutan dan tantangan tuh akan lu hadapi di pas lu turun penelitian. Keren toh. Itu lu tuju dihadapi dengan bacaan refleksi dan kerangka kerja. Mereka memberi tujuan pada pembelajaran itu. Hal ini pada gilirannya membentuk pemahaman dan implementasi lu atau berbagai teknik dalam pengumpulan data di lapangan. Nah, terus gimana kalau bisa nyaman di sana, guys? Itu tuh tenang. Lu tuh telah menegosiasikan entry dan akhirnya berada di lapangan, siap untuk mengumpulkan data. Namun apa yang sebenarnya lu lakukan di lokasi? Itu lu pertanyaan toh. Meskipun lu mungkin merasa canggung, kesan percaya diri di situ tuh, kan baru toh lu berkenal di lingkungan baru mulai beradaptasi di itu lingkungan. Lu coba bertindak secara alami saat aktivitas tuh dan percakapan berlangsung. Apa yang lu pelajari dalam beberapa penjelajahan pertama nih akan menghasilkan sumber-sumber baru untuk wawancara dan observasi lebih lanjut. Lu tuh akan menemukan bahwa lu tuh dapat terhubung dengan orang-orang di sana. Terus dengan detail tuh lu akan cocok satu sama lain. Kadang-kadang latar belakang kau tuh sonde kenal mah, hanya kan mungkin kau tuh berusaha secara sadar untuk akrab dan dong nyaman di situ toh. Jadi kau tuh telah menemukan strategi tertentu untuk bisa membantu kau dalam melakukan penelitian. Oh begitu. Terus dia cara mendapatkan data tuh? Itu tuh lu tuh kayak sering menanyakan apa yang dicari atau bagaimana mengetahui apa itu data dan apa yang tidak. Itu tuh lu tuh harus sering bertanya.
Mengumpulkan semuanya tidak akan membantu analisis, tetapi bagaimana lu tahu apa yang relevan dan apa yang penting. Terus lu tuh harus percaya bahwa untuk menjadi penelitian kualitatif tuh yang baik dan benar, lu perlu mengembangkan mata dan telinga yang sensitif, seperti mata dan telinga artis atau detektif. Mata atau telinga ini mendeteksi baik gambar maupun tanah yang detail di dalam keseluruhan. Lu dapat melihat pola saat orang lain hanya melihat intan satu persatu. Lu bisa lihat saat orang lain tuh hanya lihat satu persatu. Gitu, lu mengerti baik maksud tau? Mengerti. Itu tuh adalah jenis pemikiran kedua-duanya. Dalam uji ketergantungan lapangan klasik, lu bisa melihat wajah-wajah semudah lu melihat kayak vas wanita tua semudah wanita muda. Terus mengembangkan mata atau telinga tuh yang sensitif merupakan perpaduan antara keterampilan dalam peneliti kualitatif, fokus tetapi terbuka terhadap kejutan dan kebetulan. Yang terpenting, lu tuh harus mengembangkan kenyamanan dengan ambiguitas, karena meskipun datanya mungkin konkret, maknanya dan oleh karena itu penampilan mereka harus berubah. Kan tadi lu bilang, ketemu kalau mau cari data tuh kita harus mewawancarai orang dong. Nah, karena kita bisa mengubah itu pemandangan suara dan objek itu menjadi data. Itu tuh kayak lu membuat data ketika lu merekam dalam catatan lapangan atau transkrip wawancara apa yang telah lu lihat dan lu dengar. Pemandangan suara dan objek ini pada dasarnya menjadi artefak yang lu rujuk ketika lu menganalisis, menafsirkan dan menulis tentang apa yang lu pelajari di lapangan begitu. Terus suara dan pemandangan pada kaset atau kaset video itu adalah data. Sama seperti kata-kata yang lu tulis di catatan lapangan adalah data. Cobalah lu membuat catatan yang mencatat selengkap mungkin apa yang lu pelajari di lapangan. Catatan harus berisi deskripsi, pengaturan orang atau aktivitas, dialog, dan emosi. Lu harus memasukkan pesan dan komentar. Rekaman ini adalah objek. Sebagai objek, lu harus ada data yang dapat diberi tabel atau dikategorikan dan yang kayak bisa diatur begitu tuh. Artinya itu tuh kayak dapat dianalisis dan dapat diinterpretasikan atau diingat kembali. Sebagai contoh mana yang tadi saya jelaskan di atas, untuk mengubah apa yang lu lihat dan dengar menjadi data. Bes tahu, jadi ketentu pakaiannya bisa pusing-pusing ya. Wah, karena bes jelaskan di lu tuh begitu. Jadi lu tuh harus paham apa yang bes jelaskan tadi panjang lebar begitu, baru lu sampai paham nih. Aduh, Tuhan Yesus yang tahu. Jadi harus mengerti toh. Begitu.